وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. فإلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وشيخنا محمد سلمان المدني، وشيخنا محمد أبسط البنجري، وشيخنا محمد نفيس، وشيخنا عبد الصمد سراج الهدى، وشيخنا زيني بن عبد الغني، وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد، وشيخنا محمد حسن بن، وشيخنا عبد الشيخ الرفاعي، وشيخنا محمد رفيع. شيء لله لهم الفاتحة. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, alhamdulillah hari ini di penghujung bulan Syawal, tinggal beberapa hari lagi, bertepatan dengan wafatnya seorang aulia Allah, Qutbul Aqwal, kekasih Rasulullah, Syekh Mursyid Murabbi Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari. Allah takdirkan kita berkumpul di majlis kita ini untuk haul beliau, sekaligus mengenang, mendengarkan, merenungkan manaqib riwayat Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga yang hadir hari ini semua, karena di hati kita tumbuh kecintaan kepada para wali-wali Allah, seperti dijanjikan
inda dzikri awliya tanzilur rahmah. Manakala dibaca manaqib, riwayat hidup, sejarah, karamat, amal ibadah, akhlak, perjalanan hidup seorang waliullah, wali-wali Allah, orang-orang soleh, Allah turunkan rahmat baik yang membacanya maupun yang hadir mendengarnya. Manaqib yang kita baca ini adalah sebahagian dari riwayat hidup Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan ampunan dan meridhai beliau. Dan bagi kita yang hadir hari ini, semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayang kepada kita, sebagaimana Allah mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga Allah membukakan pintu ilmu ma'rifat, ilmu kelezatan dalam taat ibadah kepada Allah, sebagaimana Allah memberikan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga Allah memberikan kepada zuriat yang saleh dan salehah turun-temurun, sebagaimana Allah telah memberikan kemuliaan kepada zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari turun-temurun. Semoga Allah melapangkan kubur-kubur kita barataan, menjadikan kubur-kubur kita taman-taman surga, sebagaimana Allah telah melapangkan kuburnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam surga bersama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan zuriat-zuriat beliau yang mulia bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan dari kita semua hadir ke tempat ini, manaqib beliau, qaul beliau, sebagaimana janji Nabi mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba ilaih. Seseorang senantiasa bersama kawan yang dicintainya. Kita mencintai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kita mencintai zuriat-zuriat beliau, kita mencintai Abah Guru Sakumpul, mencintai para wali-wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhammad Samad Al-Madani, dan wali-wali yang lain. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita, suami istri, anak zuriat kita, abah mama kita, lawan beliau dan kita cintai bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Pepatah mengatakan, tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Makin kita mengenal siapa seseorang, makin bertambah mahabbah cinta kita kepada seseorang tersebut. Lebih-lebih kekasih Allah, wali-walinya Allah. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau adalah seorang yang sangat alim, yang menguasai berbagai ilmu agama, yang sangat saleh, yang sangat bersifat wara, tawadu, sabar. Seorang yang alim, seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu zahir dan ilmu batin. Seorang yang arif billah, yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Seorang ulama yang sangat dimasyhurkan Allah di masanya dan di daerahnya, baik dahulu, sekarang, dan akan datang. Beliau adalah murid utama, murid kesayangan dari ulama-ulama besar di tanah Mekah dan Madinah. Wabil khusus murid utama, murid rohani, penerus khalifah daripada Syekh Muhammad Samman Al-Madani Qutbul Wali.
Tuan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, beliau dilahirkan pada malam Kamis jam 3 dini hari. Jarang pulang lahir tengah malam. Lahir tengah malam. Isyarat apa? Pembesar-pembesar Allah, kekasih-kekasih Allah, di malam yang sunyi, orang tidur nyenyak, mereka berhalwat, berlezat-lezatan, bermesraan dengan Allah, dengan qiyamul lail. Siapa yang mengaku mencintai Allah tapi tidak bangun malam, dipertanyakan cintanya kepada Allah. Siapa yang mengaku mencintai Allah tapi tidak merasa lezat dalam beribadah kepada Allah, senang berkumpul makhluk, sedikit berkumpul Allah, dipertanyakan cintanya. Orang yang mencintai Allah itu senang berduaan hanya dengan Allah, berasyikan hanya dengan Allah, dengan sholatnya, dengan zikirnya. Dia sendirian terlihat, tapi dia bersama Allah. Lebih-lebih malam harinya, kekasih Allah, para nabi, para rasul, waliullah, sedikit tidur, malamnya bermesraan dengan Allah. Alhamdulillah, rahmat Allah melimpah turun kepada kita semua. Cuma bagi ibu-ibu yang di luar sana yang ada masuk, tolong tenang. Bapak-bapak yang ada di pojok sana, Bapak ini masih ada tempatnya aman. Tapi kata Bapak, mengapa menahan di satu rumah, kata Bapak aja. Paling basah baju, atau basah baju juga. Tapi dalam waktu untuk kita. Jadi beliau lahir pada malam Kamis jam 3 dini hari tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Maret. Beda 2 hari. 1710 miladiah. Dari seorang ayah yang soleh yang bernama Abdullah. Dan ibu yang solehah yang bernama Siti Aminah di desa Lok Gabang. Beliau merupakan anak yang soleh dengan budi pekerti yang luhur dan anak yang cerdas, yang mulia. Di antara karamah Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari, ketika bunda beliau sedang hamil, kurang lebih 6 bulan, beliau dalam amal ibadah bersama suami
bertepatan pada malam 21 Ramadan. Ayah bunda beliau mendapatkan anugerah Allah berupa Lailatul Qadar. Apa yang disusun oleh ayah bunda beliau sekalian pohon kayu, batu, tersungkur sujud bagi Allah Ta'ala, bagi hatar sidin, dan air sungai beku. Maka diketahui oleh keduanya bahwasanya itulah Lailatul Qadar, malam yang berkah, malam yang mustajab. Pada saat malam yang diberkahi itu disambut oleh kedua orang tua beliau dengan wajah yang gembira, wajah yang ceria, dengan penuh kesyukuran kepada Allah, dan memperbanyak amal, ibadah, wirid, doa, dan terutama keduanya berdoa kepada Allah agar anak yang sedang dalam kandungan ini menjadi seorang anak yang soleh, seorang anak yang alim, yang bersifat juhud, selalu akan menyebarkan agama Allah, dalam memperjuangkan agama Allah. Doa yang terbaik untuk anak bayi dalam kandungan sendiri. Ini satu isyarat pelajaran lawan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang ibunya, istri yang mengandung, jadikanlah contoh ayah bunda Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, bahwa mereka setiap malam beribadah, bukan hanya malam Ramadan, setiap malam beribadah, bangun tengah malam mendoakan anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu yang hamil, sudahkah demikian malam hari? Bapak-bapak yang punya istrinya sedang hamil, sudahkah mendoakan anaknya untuk setiap malam mendoakan anaknya? Jangan salahkan anak kita, kata kakaruan, mucai, mengalihi, mani melawan, menantang kuitan. Jangan salahkan, mungkin apa mamanya waktu anak hamil sembahyang kada, beribadah kada, ke majelis kada, haur bedangdutan saja, haur karaokean, haur pujuk sana pujuk sini, haur bahagia siang malam, ibadah kada. Jangan salahkan. Jadi kalau kita ingin mencetak anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, itu bahkan sebelum di kandungan, ketika akan menanam bibit, jangan aku tanam aja pembacaan. Ketika akan menanam bibit, berdoa dulu kepada Allah, tidak perlu wudhu dulu, berzikir dulu, salat dulu, minta kepada Allah, wangi-wangi dulu, istri ajak juga wudhu, salat, minta kepada Allah, baru menanam. Ada sahabat lagi gue yang kami. Asalkan kayak ini udah biar tuh, sebelum menanam tuh sempat wudhu dulu, mandi dulu, wangi-wangi menghadap Allah dulu, berdoa, hanya menanam. Insya Allah biar berdatang di Quran. Insya Allah. Amin. Dan siapa dulu? Ini ikhtiari. Setelah itu, setelah hamil, ibunya ajak sholat, baca Quran, beda. Anaknya mamanya baca Quran, berzikir, seperti Stalin, beda. Ini contoh daripada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari.
Nah setelah lahir langsung apa? Dikenalkan agama. Kada diberiakan sini menonton TV, kada diberiakan. TV kada ada juga. HP kada diunjuki juga, ada juga. HP kada ada juga berarti. Jadi nyaman zaman bahari juga. Artinya apa? Kalau bisa kurangi TV di rumah. Kurangi. Ini mah sambil menyusui anak sambil perhatian apa dah? Anak setahun 2 tahun harap bahagianya. Dia biar kakak-kakaknya raja harap benar-benar HP. Oh, kuitannya juga salah. Anak raja jadi baik HP, menangis di baik HP, otaknya rusak. Tolong lah, nah. Disadarkan anak main HP. Zamannya lain, jalan milenium kan, jalan milenium apa aja biasanya. Ada channel saatnya biar anak nih lawan kuitan tuh ya habibi, cuek-cueknya lo gue sohelo aja, hai pak, hai mami, ada kan? Kurang-kurang dididik anak jadi berani dengan orang tua. Inilah tibanya akhir zaman. Budak-budak melahirkan tuannya, itu isyarat menjelang hari kiamat. Kuitan jadi susuruhan, anak jadi raja. Maka oleh sebab itu kita ingin jadi anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Berkat kita membaca menakib Datu hari ini, mudahan anak-anak kita, zuriat kita kayak Datu juga berdatang. Tatkala umur belia meningkat 8 tahun, sempurna akalnya dan taat pada ibu bapaknya, dan memperbuat ia akan pekerjaan yang ajaib-ajaib yang tidak layak dengan umur seperti itu. Di antaranya beliau ahli melukis alam, melukis pohon-pohonan, melukis persawahan, melukis gunung-gunung, melukis alam semesta. Bahkan lukisannya luar biasa. Bahkan dia senang murah kaligrafi. Ketika itu Sultan Baelang kalau Gabang. Nah, ketika Sultan berkunjung ke Gabang dan mengetahui akan kecerdasan, kelebihan daripada Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, bagusnya kaligrafi beliau, lukisannya, Sultan langsung tertarik, lalu meminta lawan ayahnya Syekh Muhammad Asad mengangkat anak. Jadi raja langsung mengangkat anak, dan langsung raja meminta lawan abah Mama Sidin umur sekitar kurang lebih 8 tahunan itu untuk dibawa ke istana, untuk dididik ilmu agama dengan guru-guru ulama besar di istana. Padahal dengan hati yang berat, anak halus 7 tahun 8 tahun terpisah, tapi demi kebaikan anak, akhirnya ayah bunda menyerahkan kepada raja. Lalu baginda raja membawa Syekh Muhammad Asad Al-Banjari ke istana. Lalu beliau dididik, digodok, dibimbing ilmu-ilmu agama, dibimbing akhlak, ibadah oleh guru-guru besar di istana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, setengah daripada keistimewaan Tuan Syekh Muhammad Asad Al-Banjari adalah menurut kebiasaan Sultan seringkali mengundang para menterinya ke istana untuk kemudian tidur bersama pula di istana begitu zaman bahari. Dan pada suatu malam Syekh Muhammad Asad Al-Banjari turut pula tidur bersama-sama dengan para menteri itu.
tatkala dini hari hampir subuh, salah seorang menteri terbangun dari tidurnya dan kebetulan terlihat olehnya badan Syekh Muhammad Arsad terangkat dari tempat pembaringannya lebih kurang sehasta tingginya. Angkat, guring tak angkat. Kita katakan sih, si menteri yang terbangun tadi kaget, takjub, ada percaya, maka saking takjubnya langsung saya menangkap, meluk badan yang terangkat tadi. Tiba-tiba Nabi peluk orang, terbangunlah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Langsung sini menangis, berseduh-seduh. Ujar menteri tadi, "Hai anak, kenapa pian menangis? Ada apa?" Apa jawab Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari? Ulun bermimpi diajak orang Tuhan naik ke atas langit. Jadi dalam mimpi itu dibawa orang naik ke langit. Artinya kalau kita tuh mimpi tentang naik ke langit, itu isyarat dapat rahasia ilmu. Angkat awak. Mungkin kita pernah rasa mimpi kayak apa? Pernah ada? Allah berikan rahasia ilmu sebenarnya. Waktu naik ke langit, Presiden dia terangkat awak ulun terbangun naik. Ini salah satu di antara karamah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Dan banyak lagi karamah-karamah yang lainnya. Beberapa lama beliau mengaji di Karaton, di kerajaan di Batapura, lawan guru-guru dan ulama-ulama. Kemudian diperkirakan sekitar usia 30 tahun setelah beliau dinikahkan dengan kerabat kerajaan yang bernama Tuan Bajut, maka Syekh Muhammad Arsad mohon izin kepada kerajaan untuk pergi menuntut ilmu ke tanah Makkah Al-Mukarramah. Maka raja mempersiapkan segala-galanya untuk memberangkatkan anak-anak beliau untuk pergi menuntut ilmu dengan meninggalkan istri tercinta. Sesampai di Makkah Al-Mukarramah, beliau mengaji di sana. Beliau bermukim di tanah suci Makkah sekitar 35 tahun. Mengajinya 35 tahun. 30 tahun di Makkah, 5 tahun di Madinah. Berarti kalau usia 30 tahun untuk mengaji umur kurang lebih 65 tahun. Mengaji aja sih deh. Jadi biar natura-natura, jangan merasa waktu aku mengaji ada Datuk Arsad mengaji sampai tua sih deh. Bahkan anak mengaji terus. Tapi kenapa kemudian sidin ulama besar Sulaiman Al-Qurdi menanggapi sudah cukup ilmu luar biasa, ayo murid. Hanya sidin murid. Di antara guru-guru beliau terkemuka adalah Syekh Attaillah bin Ahmad Al-Misri.
Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, Syekh Muhammad Saman Al-Madani, dan banyak guru-guru yang lain. Bahkan selama berada di kota Mekah, beliau mempunyai beberapa orang sahabat. Jadi di kawan mengaji itu kawan, mengaji itu kawan, bersahabat. Carilah kawan yang soleh sebanyak-banyaknya, karena kawan yang soleh itu Bapak Ibu yang mulia akan memberi syafaat lawan kita hari kiamat. Nah, di antara sahabat beliau ada 4 orang, putra Indonesia, bintangnya Indonesia, mutiara Indonesia, yang berasal dari 4 pulau. Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Dan 1 orang berasal dari Patani, Thailand. Thailand. Kesemuanya adalah pencinta ilmu dan amal, sehingga setiap pertemuan mereka adalah merupakan majlis ilmu dan amal, baik sama di dalam belajar maupun ketika bermudzakarah di dalam berbagai bidang ilmu dan sebagainya. Jadi mereka kalau berkumpul tuh yang dikasih ilmu, dikasih amal, dikasih akhirat, dikasih kayak para kawan Allah ini. Jadi kalau bisa kita mencontoh berkumpul-kumpulan dikasih Allah, dikasih ilmu, dikasih tentang akhirat, dikasih tentang amal ibadah. Jadi pertemuan ini pertemuan yang dikumpul oleh malaikat. Pertemuannya 2-3 orang tapi taman-taman surga. Ini banyak berkumpul menyembah orang, kisah dunia, kisah makhluk, kisah ada kekaluan. 2-3 jam tahan kisah ke hulu ke hilir. Padahal apa yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat. Kalau beliau berkumpul kisah ilmu, daripada kisah ada baik gurih, daripada kisah ada manfaat. Ini berkumpul. Hari-hari kesah. Tuhan sudah tak mati. Masih aja. Tapi ada berduitan, berkurang bujur ya, ada berduitan. Tapi mau buang waktu. Menyesal kita di akhirat. Gimana nih, nak kata subhanallah, 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 la ilaha illallah. Betapa banyak pahalanya. Ini waktu terbuang. Paling nggak bilang padas. Coba sekarang kita merenung cari waktu yang manfaat. Beramian di waktu. Saya sudah sadarnya sudah kita isi waktu dengan ilmu. Kalau dia paling istirahat, muzakarah, baca Quran, berzikirkah, bertasbihkah, isi waktu. Kita menyasar, kita bagi kubur hanya menyasar. Apa yang kita keluar masuk akan ditakuni oleh Allah, digunakan apa nafas ini? Siapakah sahabat-sahabat beliau itu? Yang pertama, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani dari Palembang, Pulau Sumatera. Ini sebuah keluar. Syekh Samad Al-Palimbani ini beliau berperang membela agama Allah sampai meninggal. Satu pulau yang lain ada mengatakan keisian makam beliau. Wallahu a'lam. Pengarang kitab Syarus Salikin, Hidayatus Salikin. Pengarang penyusun kitab Zadul Muttaqin yang beliau ambil daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Yang kedua, sahabat sidin Syekh Abdullah Wahab Bugis dari Pulau Sulawesi. Jadi bila orang Banjar tuh balaki orang Bugis wajar saja datuk bersahabat. Bahkan Abdullah Bugis jadi minat sidin. Yang ketiga, Syekh Abdurrahman Misri Betawi dari Pulau Jawa. Yang keempat, Syekh Muhammad Asad Al-Banjari dari Pulau Kalimantan.
Yang kelima, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dari Thailand. Kalau Daud Daud bin Abdullah ini pengarang kitab Penawar Hati dan kitab Sidin. Nah, ini ulama-ulama besar. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ini orangnya cerdas, luar biasa. Dengan kecerdasan beliau dapat menyelesaikan beberapa perkara yang ada kawan dibahas oleh orang-orang lain, tapi beliau dapat menjawabnya. Setengah daripada keistimewaan Tuan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari adalah ketika beliau ikut belajar bersama di Masjid Nabawi timbang 30 tahun di Makkah. Beliau niat hendak berguru ke Mesir. Ulama-ulama besarnya banyak di Mesir. Lalu beliau singgah di Madinah dahulu. Lalu ikut kajian Al-Aqah di Madinah. Kata murid baru nih, kurang banyak ada kenal Sidin. Padahal sudah mengajar di Masjidil Haram, sudah membimbing, sudah. Bahkan salah satu murid Sidin di Masjidil Haram itu diantaranya ada dari bangsa jin. Cuman asalnya ada tahu jin, pada bangsa jin. Kenapa? Bahadam terus, orang ini bahadam terus, siap malam bahadam terus. Lalu Sidin mengaji. Selain bangsa manusia mengaji di Masjidil Haram, ada bangsa jin mengaji. Itu sih, pindah lain orangnya, pindah tahan dari bergulingan orangnya. Bahit pakai luar biasa. Kita punya pian siapa? Yasidin. Ngaran kulun Al-Badakut Al-Mina. Kulun ini daripada bangsa jin Datuk. Kulun Bahadam lawan pian. Kulun Bahadam kamana pian. Ulun siap Bahadam lawan anak cucu zuriat pian. Ternyata Al-Badakut Al-Mina ini murid yang luar biasa setianya. Kemana aja menolongi Sidin. Terjadi apa saja menolongi Sidin. Seperti kata bahaya kalau ada. Karena murid siap kehendak Tuhan. Jin aja berbakti dalam pemburuan. Baktinya luar biasa. Jiwa raga dikerahkan. Bahkan setelah wafat Datuk pun beliau tetap berkhidmat, menjagai makam Datuk, bahkan berkhidmat kepada zuriat Datuk. Amunisial datang ya. Tidak berdaya bukti apa ya, tapi sanggup kada. Nah, jin Islam tersebut oleh masyarakat Ngartapura disambut dengan Datuk Bedok. Nah, jadi gelarnya Datuk Bedok. Padahal pastinya Al-Badakut Al-Mina. Jadi satu riwayat ketika beliau ikut duduk pengajian di Masjidin Nabawi, beliau duduk di sudut paling puncak dan para murid lainnya tidak ada seorang pun yang menoleh kepada beliau sebagai kawan yang baru. Tentangnya entah karena orang Jawa pada masa itu, orang Jawi itu artinya, jadi kita disebut Jawi. Jawi itu orang Indonesia, Jawi, tanah Jawi. Pada masa itu masih dianggap rendah sekali tingkat pengetahuannya jika dibandingkan dengan orang Arab di sana. Sekali peristiwa tatkala Syekh Al-Islam Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi itu sedang memberikan pelajaran kuliahnya, beliau terhenti kepada satu masalah. Ketika berdakwah, membaca kitab, berhenti kepada satu masalah yang agak sulit
Dan kemudian ditanyakanlah kepada sekalian murid-muridnya, kalau ada yang mampu memecahkan masalah tersebut. Namun rupanya segenap murid pun tidak ada yang dapat memberikan jawabannya. Kemudian oleh Syekh al-Islam tersebut dinyatakan bahwa pelajaran hari ini sekian dahulu, karena ada masalah maka kita pecahkan. Sidin kita mau memecahkan, murid kita mau memecahkan juga. Dan besok harinya disambung kembali. Keesokan harinya Syekh Muhammad Arsad telah siap dengan jawaban tertulis disertai catatan tentang penjelasan masalah yang lebih tersebut. Saya tulis. Sementara itu kedudukan Syekh Muhammad Arsad masih tetap seperti sedia kala, yaitu duduk di sudut, di punjuk, paling pojok, dianggap orang biasa. Dan beliau minta dengan perantaraan murid-murid yang ada di hadapan beliau untuk menyampaikan jawaban tertulis itu kepada Syekh Islam. Nah, ini mungkin catatan. Tolonglah sampaikan kepada beliau ya, catatannya, jawabannya. Dari tangan ke tangan, murid-murid melihat, dari ke tangan terus. Tidak berapa lama jawaban tertulis tersebut beredar dari tangan ke tangan lainnya. Masing-masing membaca, ingin tahu, melihat keadaan yang sedemikian itu tidak belum bisa. Rupanya melihat Syekh Islam Sulaiman Kurdi tadi. Apa itu? Maka dia oleh para murid bahwa itu adalah jawaban tertulis dari seorang nangtung di pojok sana, nanggat perang Jawi, mengenai masalah yang terhenti kemarin. Telah beliau baca dengan seksama oleh Syekh Islam akan jawaban tertulis yang baru diterima itu. Maka dengan spontan beliau mengucapkan syukur, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah kepada Allah. Yang selanjutnya menyuruh kepada murid lain supaya mencium tangan orang Jawi itu. Alhamdulillah, ayo cium tangannya. Apa ada yang tidak anggap remeh dari itu? Karena populer menyuruh, itu namanya pencium bertahan juga. Kenapa? Sebab tuh yang di pojok sana orang Jawi itu lebih alim daripada kalian semua. Siapa pian? Bukan Muhammad Arsad dari mana? Dari Jawi. Jawi di mana? Dari Banjar. Jadi beliau Muhammad Arsad al-Banjari. Semenjak peristiwa tersebut, Syekh Muhammad Arsad tidak diperkenankan lagi duduk di sudut kedua lagi oleh kubur aktif. Pasal tetap aja hendak duduk di sana, tapi kubur ditaruh sini. Sementara murid-murid yang lain mengitarinya. Kemudian di antara Karamal Sidin bersama Syekh Muhammad Arsad al-Banjari bersama Syekh Abdul Samad al-Falimrani, beliau masuk suluk lawan Syekh Saman al-Badani. Pada saat halwat Syekh Abdul Samad al-Falimrani masuk halwat, hilang ada lagi. Nih Syekh Muhammad Samad al-Badani, Muhammad Abdul Samad al-Falimrani. Sedangkan Syekh Muhammad Arsad al-Banjari, Sidin ada bilang tetap aja timbang waktu mahawat maitihi ke atas, maitihi ke bawah, maitihi ke atas, maitihi ke bawah. Itu Sidin. Kalau mau bilang oh itu Sidin, tapi kata maitihi ke atas, ke bawah. Setelah itu barulah beliau berkhalwat. Menurut isyarat dari Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman, bahwa Syekh Abdul Samad al-Falimrani sebenarnya hakikat, dan Syekh Muhammad Arsad al-Banjari menghimpun antara hakikat dan syariat, atas dan bawah. Bahkan ketika Syekh Muhammad Arsad al-Banjari mengadakan pengajian di Masjidil Haram,
Beliau berkisah lawan guru beliau tentang satu buah yang unik yang ada dari tanah haram. Apa itu? Luarnya duri, dalamnya putih kuning. Ngarannya buah durian. Lalu guru-gurunya kepingin kayak apa itu lah rasanya, kayak apa lah rasanya. Akhirnya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari mengangkat tangan ke belakang, dan kekuasaan Allah terlebih Allah. Allah menampilkan, nah ini buahnya, dibalah, dibagi-bagikan oleh guru-guru sidin. Nah, apa dah menikmati buah durian, datang di mana, mengambil di mana. Oh, sidin si tanaman buah durian, buah di kampung sidin di sana, mengambil sidin kayak caranya. Rahasia Allah. Tidak mustahil sidin menyuruh kalau murid sidin tidak mustahil, tapi itulah rahasia Allah. Wallah. Bagaimana itu? Itu rahasia Allah. Banyak lagi karamah-karamah yang luar biasa dari Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Dan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ini sangat alim luar biasa. Beliau banyak mengarang kitab. Di antaranya kitab Usuluddin yang berisi tentang ajaran untuk mengenal sifat-sifat Allah, yang kayak sifat 20 yang umumnya sekarang. Nih, sifat 20 di sekolahan hampir ada lagi, Pak. Anak-anak kita kan tahu lagi sifat 20 wujud didapatkan ada Shinchan, apa? Doraemon. Di bahari kita dapat wujud didapatkan. Ayo kita mulai hidupkan kembali ini. Bila mengarang kitab Luqtatul Ijlam berkenaan dengan hukum haid bagi perempuan yang bertalian dengan masalah ibadah. Kitab Faraid yang berhubungan dengan masalah waris-mewaris. Kitab nikah berisi pengertian tentang wali dan bagaimana cara akad nikah. Kitab Tuhfatul Raghibin, ini suatu saat kita akan baca ini, berisi penjelasan menurut para ahli sunnah wal jamaah untuk menghimpun kebiasaan yang menyebabkan orang tergelincir ke arah syirik dan murtad. Banyak orang syirik murtad, banyak ada tidak tahu. Di antaranya nih, kurang lebih orang utang benar nih. Nah kayak malaikat Malik itu bahaya itu marah kepada murtad, Pak, meremehkan malaikat Malik. Itu bisa terjadi, Pak. Nah itu dalam kitab tuh ada dikisahkan. Dan diantaranya kitab Kanzul Ma'rifah, nah, ada di tangan kita kan, kita sarahkan, berisi tentang masalah tasawuf. Kitab Sabilal Muhtadin, kitab Fiqh Fiddin, kitab fikih yang luar biasa, dan banyak lagi karangan-karangan beliau yang lainnya. Para jamaah yang mulia, sudah jam berapa nih? Agak sudah nih. Setelah dirasa cukup oleh perguruan sidin 30 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah, maka beliau bersama kawan-kawan diminta pulang kembali ke kampung halaman, ke Nusantara, untuk mendakwahkan agama Allah di tempatnya masing-masing, untuk mengemban amanah. Maka keempat sahabat ini pun kembali ke Indonesia. Dalam perjalanan pulang kembali ke tanah air, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari singgah di Jakarta, berkunjung ke tempat kediaman kawan yang akrab, yaitu Syekh Abdul Rahman Misri. Selama 2 bulan di Jakarta,
adalah merupakan hari-hari pertemuan yang indah dan berkenan dengan masyarakat Jakarta untuk lebih merapatkan ukhuwah Islamiyah. Masyarakat Jakarta mengadakan penyambutan yang luar biasa, bukan hanya rakyat semata-mata, tetapi segenap ulama, bukan rakyat saja, segenap ulama, orang-orang alim yang diketuai oleh Syekh Abdul Qahar menerima kedatangan Syekh Muhammad Arsad dengan penuh rasa gembira. Tidaklah ada perasaan saling bersaing waktu itu, kan lagi gembira karena mengajak. Jadi ulama-ulama, tuan-tuan guru besar menyambut Sidin datang. Jadi kan dari sana beratut pengaruh, beratut kakak itu ada saling dukung mendukung. Dan beliau lama singgah di Jakarta. Beberapa tempat ada beberapa masjid yang beliau bujurakan kiblatnya atau salah. Di antaranya beliau berkunjung di beberapa desa untuk bersembahyang Jumat sambil berta'aruf dengan masyarakat Islam di desa itu. Di samping itu pula beberapa buah masjid yang dibetulkan arah kiblatnya, antara lain Masjid Jembatan 5. Itulah sebabnya di mihrab Masjid Jembatan 5 terdapat sebuah tulisan berbahasa Arab yang berbunyi, arah kiblat masjid ini dipaling ke kanan sebanyak 25 derajat oleh Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari pada tanggal 3 Safar 1186 Hijriah, bertepatan tanggal 7 Mei 1772 Hijriah dan 1772 Miladiyah. Tatkala ditanyakan apakah arah kiblat tersebut salah jihadnya, maka dengan tegas ditunjukkan dengan tangan Sidin arah kiblat yang sebenarnya. Dan kepada yang hadir saat itu dipersilahkan menilik dari celah lubang tangan baju Sidin. Lihatin, nah. Nah. Ternyata dari lubang baju Sidin kelihatan Baitullah. Bahkan pernah Sidin berkumpul lawan Gubernur Jenderal. Waktu itu beliau dibawa oleh Gubernur Jenderal ke tengah laut. Tidak Gubernur Jenderal, Syekh, guru besar, berapa kedalaman laut ini? Kalau kalian ukur? Dengan tersenyum Dato menjawab, ya sudah sekian kedalamannya. Telah diadakan penelitian, pengukuran, ternyata nang sampai Sidin bujur katanya. Dan dia mendapat hadiah, di atasnya cerminnya masih ada di wadah Sidin di atas di kerampaian. Semenjak itulah beliau diberi gelar Tuan Haji Besar, yang akhirnya oleh masyarakat Banjar gelar itu menjadi sebutan Tuan Surgi Haji Besar. Tuan Guri, Tuan Surgi Haji Besar, Haji Bu Basar. Tetapi beliau akan melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halaman. Banyak hadiah yang diterima dari masyarakat Jakarta sebagai bingkisan kenang-kenangan, antara lain hadiah dari Gubernur Jenderal berupa sebuah ranjang tempat tidur dari kayu jati dan sebuah kaca cermin yang tebal dan masih ada. Alhamdulillah untuk semalam dahulu pernah menggurihi Raja Sidin juga empat cermin di rumah di dalam pagar. Belanda bertakut
Kerja Belanda, setiap ada air, ada ikan, bujur kagak? Iya presiden. Lalu si Belanda ambil buah kelapa. Nah, kerja Belanda. Nih buah kelapanya ada kan ikannya. Jadi saya buka, Mbah dibuka apa yang terjadi? Ada di buahnya. Allah. Banyak sekali karamah kemuliaan beliau karena dia orang yang arif billah, orang yang parah lawan Allah, orang yang hampir lawan Allah, maka segalanya itu laku kudrat irada Allah. Jadinya Datuk Kabir menampakkan kudrat irada Allah Ta'ala. Ini saja dulu sekedar kita hari ini membaca ala kadarnya menakib Datuk Kalampayan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ini belum tuntung, ini ibarat membaca kitab ini, membaca manakib ibaratnya hanya pendahuluannya, belum ke dalam-dalamnya. Tapi walaupun ala kadarnya, mudah-mudahan hadir hari ini pada ta'am berkat memuliakan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, memuliakan wali Allah, Allah kumpulkan kita bersama sini. Dan insya Allah rohaniah Datuk Kalampayan hadir bersama kita, menyaksikan di orang-orang yang mencintai Sidin dan berabad-abad lamanya mencintai Sidin, hadir berkumpul di sini. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat, benar-benar mudah kekasih Allah. Al-Fatihah. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Insya Allah dengan izin Allah kita sambung manakib ini nanti pada hari Jumat. Kejar tayang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi lagi bawa nasi dan kemudian saya bawa lagi tempat ini. Cukup aja ada sudah berkah berkah.